Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UIB Karawang. Masih di mata kuliah pemrograman Premok ya. Kita masih melanjutkan pertemuan ke-9 ya. Masih membahas mengenai berkaitan dengan menu manajemen ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan role access. Oke ya. Nah, langsung saja. Oke rekan mahasiswa, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai role access, nah, di sini kemarin saya lupa ya, belum menyelesaikan. Nah, kalau kita misalkan logout nih, dan kita masuk, nah, kemudian kita akses di sininya admin. Nah ini masih kalimat seperti ini saja ya. Jadi saya pengennya nanti ada tulisan blog gitu ya, di blog gitu. Sebenarnya di admin LTI sudah disiapkan ya, disediakan. Jadi pengen saya ini akan saya buatkan ke dalam view ya. Tampilannya bukan di ESO melalui apa tadi kemarin itu, melalui ESO yang di controller. Saya pengen diarahkan ke view gitu ya, biar lebih keren lagi gitu tampilannya. Oke, contoh misalkan kita buka deh contoh admin LTE 3. Nah, di dalam admin LTE 3 di sini ada di bagian sorry, bukan ya. Di bagian saya lupa lagi nih. Bagian pegs ya. Di bagian pegs-nya ada bukan pegs ya. Nah, di bagian extras, sorry, di extras ini, nah ini ada notifikasi kayak gini ya, error bagian extras ya, error seperti ini. Kemudian ada juga error 404 gitu ya, seperti ini ya enggak. Nah kita pengen nanti ketika login itu gagal atau akses itu gagal untuk ditampilkan, maka tampilannya adalah ini, bukan lagi tampilannya adalah ini ya. Berarti kita perlu membuat bagian ini ke dalam view ya. Ini ada di dalam admin LTE pegs example. Nah, di sini ada 4.04 ya, 404 HTML namanya. Oke, tinggal kita buka saja langsung di bagian program kita, karena kita sudah menyimpan ya semua datanya. Nah, di bagian sistem alumni, kemudian kita buka di aset, lalu di disk, lalu bukan disk, pegs, lalu kita pilih example. Kita pilih yang mana nih? Nah, 500 saja ya. Kita open saja. Saya akan coba open with Notepad++. Oke, kemudian di bagian sininya kita running saja ini ya. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, saya coba untuk copy saja deh semuanya. Copy, kemudian saya buat folder baru di dalam view ya. Di dalam view saya akan buat folder baru, gimana ya, di luar saja deh ya. Saya akan coba untuk menambahkan di luar ini, dikecilin dulu aja ya. Ini close-closein aja dulu deh. Nah, ini nggak pakai, kita sisakan out saja.
Kemudian di bagian view kita tambahkan di sini, klik kanan new file. Misalkan di sini v, Ctrl V dulu, kemudian save. Kita tambahkan di sini yaitu v underscore error. Nah, gitu ya. Lalu kita php, kita save. Oke, di v underscore errornya kita hapus saja untuk di bagian navbarnya ya, kita hapus navbar sampai di sini, kita hapus. Kemudian dropdownnya kita cek dulu aja deh. Nah, kita panggil dulu di sini, untuk outnya kita arahkan kita arahkan ke, copy aja dari sini, kita arahkan ke v underscore error. Sorry, ini nggak bisa di redirect ya. Nah, kita perlu menggunakan, nggak bisa redirect ya, kita perlu menggunakan ini. Nah, this view, kita gunakan this view. This view error. Coba yang tadi ya. Nah, ini ya, sudah masuk ke sini. Oke, tinggal kita beresin ininya nih, ya, JavaScript dan CSS nya. Oke, buka lagi di view errornya. Di sini kita title-nya kita buat saja error access gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita di sini kan ada link-linknya ya. Kita gunakan base ya, PHP, berawal buka, kemudian tutup. Kita gunakan base URL. Lalu berikutnya ESO. Kita akan gunakan base URL seperti ini. Kemudian di belakang kita tambahkan aset. Oke, kita coba lagi dulu deh. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul, berarti tinggal kita copy saja yang lainnya. Oke, sampai sini ya. Kita kopikan, letakkan di bagian sini. Kemudian scroll di paling bawah. Kita letakkan di sini juga. Untuk JS-nya. Kemudian letakkan di sini juga. Lalu letakkan di sini juga. Oke. Coba kita refresh. Nah, ini muncul ya errornya, cuman saya tidak menginginkan ada ini, dan juga ada sidebar ya, nggak perlu ada header dan sidebar. Coba kita hilangkan di bagian sidebar dan oke, kita cari yang nah, ini errornya oke ya, tinggal kita hapus bagian sini sampai ke atas. Oh, panjang banget. Sampai sini ya, kita hapus.
Yang bagian bawah juga kita hapus. Nggak usah ya, coba save dulu deh, cek. Nah ini sudah hilang, tapi masih ada bekasnya ya. Yang atas juga kita hilangkan. Ini hapus saja deh, nggak usah ada ini. Coba refresh. Nah ini full ya, sudah full. Yang atas juga kita hilangkan nih, headernya ini masih ada. Barnya kita hapus. Sampai sini. Kita sisakan main kontennya saja. Kayak footer juga dihapus saja ya, nggak perlu. Bagian footer kita hapus. Oke, lalu kemudian ini agak di enter ke bawah ya. Kita gunakan BR aja deh. Berapa ya? 3 deh. 2 lagi deh. Oke, gitu ya. Error akses, ininya tinggal teksnya nanti tinggal diganti-ganti oleh rekan mahasiswa. Nah segini udah cukup ya. Ininya error misalkan 404 405 misalkan errornya. Nah, kemudian di sini kita ganti misalkan akses ditolak misalkan gitu ya. Akses ditolak gitu ya. Searchnya kita hilangin saja nih, nggak perlu ada searchnya kita hilangkan saja. Mana nih? Ini ya, form searchnya kita hilangkan saja. Akses ditolak, Anda bukan admin gitu ya. Silakan kembali. Return dashboardnya kita ganti di sininya misalkan user ya. Ini bawahnya ganti aja ya. Terserah sih rekan mahasiswa ya. Kalau saya nggak perlu banyak-banyak lah. Silakan kembali user. Nah ini kan kalau mau menambahkan link ini ya silakan pakai base URL tapinya ya. URL, kemudian kita masukkan saja sininya apa, user misalkan, bisa nggak? Nah
Saya balik lagi ke sini. Ininya dikasih apa ya, silakan anda tidak akses, silakan kembali. Nah ininya pakai P biar ada enternya. Nah gitu ya, tinggal return to dashboard, silakan kembali ke dashboard, atau silakan ininya hilangin aja deh. Gini aja ya, Anda tidak memiliki akses return dashboard. Nah, tapi kurang panjang, kurang keren ya. Kembali dashboard aja di sini, atau kembali ke tanda gitu aja ya bahasanya. Gini ya, silakan lah kata-katanya rekan mahasiswa bisa disesuaikan. Tapi error 405 ini apa ya? Seharusnya port block itu port berapa ya? Block akses itu port berapa nih? Atau gini aja deh, error atau biasanya kita menggunakan error 0404. Nah, error 404 not found terkadang muncul ketika kamu mengakses sebuah situs website ya. Ya udah ini aja deh ya, error 040 ya berarti di sini ya. Bebas sih. 04 tuh ya. 405. Nah, gini aja. Oke. Nah, seperti itu ya rekan mahasiswa. Jadi ketika kita blok datanya admin misalkan, maka diarahkan ke sini. Gitu ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Next kita lanjutkan ke pembuatan rule akses. Ya. Saya Bayu Priyata, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.